81 akan membuat podcast untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi dan negosiasi. Tapi di sini aku tidak sendiri, aku ditemani dengan teman aku. Halo, perkenalkan aku Ananda Cahaya Adisti dengan nomor induk mahasiswa 2021 Kami dari kelas manajemen UNDI. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkuliahan online, suka duka dalam kita menjalani kuliah online kurang lebih selama 1,5 tahun. Apalagi kita dari SMA, peralihan SMA ke kuliah kita juga online ya. Ya, jadi mungkin kuliah online juga dirasakan oleh semua pelajar, karena kita juga online itu bukan cuma SMA atau bukan kuliah, tapi itu semuanya, bahkan di seluruh Indonesia pernah melakukan kuliah secara online. Nah, benar sekali, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi pernah merasakan dan melaksanakan pembelajaran online. Nah, tapi tuh kita kan kuliah online dari SMA tuh, Mbak. Jadi yang tantangannya paling berat harusnya kita dong, kan kita mau kuliah, dan sementara kuliah itu butuh persiapan yang sangat panjang, karena bukan hanya panjang, tapi kita tuh harus serius, karena masuk ke perguruan tinggi itu juga tidak gampang. Gimana persiapannya itu juga merupakan tantangan terbesar bagi angkatan kita. Nah, benar sekali. Tapi dari Mbak Ananda sendiri nih, gimana kesan dan pesannya selama menjalani pembelajaran online, khususnya di perguruan tinggi sendiri nih, dari mulai masuk sampai semester 2 terakhir mungkin masih ada yang dilakukan secara online, bahkan sampai semester 3 ini sendiri. Gimana Mbak perasaannya? Kalau di UM-nya sendiri ya, di kampus kita kan bukan hanya semua full online, tetapi kita juga hybrid. Dan aku pas semester 1, berawal dari semester 1 itu melakukan kuliah secara offline. Jadi saya pernah merasakan online, pernah merasakan offline. Jadi saya tinggal di Jogja, walaupun perkuliahan tidak diwajibkan offline. Kalau kesan untuk online mungkin lebih ke suka dukanya nggak sih? Kalau sukanya mungkin kalau mager pagi-pagi, jadi kita tuh tidak perlu mandi, langsung buka laptop. Kalau untuk offline-nya sendiri mungkin lebih paham, karena kita ditekan harus mau nggak mau ngedengerin, terus kita juga berinteraksi sama orang, dan itu nilai plus untuk offline-nya. Untuk online-nya sendiri ya banyak plusnya, tapi juga minusnya di materi tidak dapat terserap dengan baik. Kalau Mbak Putri Tunggul sendiri nih, gimana? Kan semester 1 full online, ikut offline kan mulai dari semester 2. Gimana kesan-kesannya? Full online itu gimana? Kan aku offline itu semester 1 juga tahu, dari offline juga kelihatan yang online itu gimana tuh dalam 1 semester. Nah, mungkin ini ya, kalau kita pas semester 1 itu belum datang ke Jogja, dan enaknya itu kita masih bisa kuliah dari rumah dan masih bisa kumpul dengan keluarga gitu. Padahal tempat kuliah kita tuh sebenarnya merantau gitu. Itu poin plusnya sih, masih bisa kumpul keluarga tapi masih juga bisa menjalani kuliah. Nah, juga benar juga yang tadi dikatakan oleh Mbak Ananda, kalau pagi kita manggil untuk mandi ataupun karena cuacanya yang dingin, itu kita bisa melakukan perkuliahan tanpa harus mandi terlebih dahulu. Tapi ada minusnya, materi tidak bisa tersampaikan dengan baik dan tidak bisa masuk dengan baik pula. Begitu juga mungkin banyak yang hanya membuka laptop, masuk ke dalam forum, habis itu udah ditinggal tidur atau main, tinggal makan. Jadi materi-materi mungkin banyak yang tidak tersampaikan. Nah, gitu Mbak Nanda. Terus mungkin kalau online tuh lebih fleksibel nggak sih? Jadi kita tuh bisa mengerjakan 2 kegiatan dengan sekaligus. Misal kita ngedengerin materi tapi sambil nyapu tuh, biasanya kan disuruh orang tua tuh pagi-pagi, kamu ngapain pagi-pagi main HP? Padahal kita ada kuliah online, kan namanya orang tua juga nggak tahu gitu kan Mbak. Jadi untungnya online juga itu lebih fleksibel, jadi kita bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu yang sama. Benar sekali. Nah, kemudian dalam masa peralihan nih Mbak, pastinya kita ada
yang dari offline kemudian online semuanya, dan kita sekarang harus memulai fase lagi yang dari kebiasaan online kembali ke offline lagi. Nah, gimana menurut Mbak sendiri? Peralihan online ke offline ya? Iya. Mungkin lebih kerasa ke biaya-biaya perintilan gitu lah ya. Kalau online sendiri kan lebih irit di bidang biaya, bukan di bidang tapi irit biaya, soalnya kalau online itu tanpa bensin, paling modal kuota, tapi sekarang kan banyak wifi tuh, jadi wifi kan bayarnya per bulan, dan itu lebih irit. Kalau offline itu kan kita harus nyiapin bensin, terus make up lebih boros ini, Iya, jelas banget make up itu lebih boros. Terus kita juga offline itu di sini kan ngerantau, jadi otomatis biaya pengeluaran kita lebih banyak. Itu yang paling terasa sih sejauh ini offline. Dan juga kita tuh offline ada beberapa matkul yang pagi, dan itu merupakan tantangan bagi kita. Kita mau nggak mau yang awalnya kebiasa males-malesan di kasur, kita mau nggak mau harus offline, harus kita berangkat, jadi kita mau nggak mau harus mandi. Dan itu mungkin menjadi penyakit ya, jadi orang-orang yang malas banget kalau nggak ada tekanan mungkin. Apalagi yang harus juga bangun pagi, jam kuliah jam 7 dan harus bangun sebelum jam 7. Apalagi kalau malamnya harus begadang karena mengerjakan tugas karena deadline udah mepet. Itu juga menjadi sebuah tantangan mungkin ya, peralihan dari online ke offline, dan juga mungkin apa ya, sedikit culture shock gitu. Dan kalau mungkin offline ya, kita juga ngerasain di semester 3 sekarang kita full offline. Jadi kita ngerasa banget di bagian ujian kompetensinya, di bagian ulangannya kita ngerasa banget. Yang awalnya kita tuh online, jadi kita tuh bisa buka Google dan lain-lain, tapi ini sekarang terus Bu, dan kita nggak boleh main HP. Jadi mau nggak mau kita malam-malam harus ditekan, harus bisa, kita mau nyontek siapa, jadi kita harus belajar. Dan pada saat offline juga kita tuh kayak merasa kok berat banget ya, kita awalnya kalau ujian yaudah teman-teman nelponin teman-teman, sekarang nggak bisa, yaitu merupakan tapi hal itu juga bisa menjadi pembelajaran buat kita juga Mbak Nanda, soalnya kita dari situ kita mampu mengukur kemampuan diri kita, mampu mengukur seberapa materi yang bisa kita serap selama proses perkuliahan. Dan itu juga bisa dijadikan pengalaman yang bisa nanti kita ceritakan ke anak cucu kita ya, karena pandemi ya, semoga saja pandemi cuman kemarin-kemarin dan tidak ada pandemi lagi yang membuat sekolah harus online. Dan ini merupakan pengalaman, menurutku bukan pengalaman buruk ya, tapi pengalaman yang berkesan yang sebelumnya tidak ada, yang mungkin bisa diceritakan kepada anak cucu kita nantinya. Tapi Mbak Nanda nih, kalau bisa memilih lagi dan melakukan untuk mengulang hal tersebut, Mbak Ananda lebih memilih mengulang hal tersebut atau udah cukup sampai di sini saja gitu, biar kita bisa melakukan segala aktivitas, kegiatan itu layaknya seperti dulu gitu, yang normal tanpa adanya pembatas pertemuan dan segalanya. Kalau untuk di pembelajaran ya, jujur lebih suka online nih. Siapa sih yang nggak suka online gitu kan? Tapi kalau untuk kehidupan dan untuk menata masa depan sebaiknya offline, karena kita kalau di rumah juga kurang. Di sini kan, kalau di sini setidaknya secara tidak langsung kita tuh berinteraksi sama orang, kenalan sama orang baru, kayak ngobrol sama dosen. Itu tuh merupakan kayak menurutku ilmu yang nggak bisa kamu dapetin di online. Benar sekali. Jadi kalau untuk kamu mau memperbaiki menata masa depan itu lebih baik offline. Jadi adalah poin-poin banyak, maksudnya itu lebih banyaknya di offline. Tapi kalau untuk kita cuma ngikutin rasa mager dan rasa malas kita milihnya online, tapi kita bakal stuck kalau milih di online itu. Ya sebenarnya bukan semua orang, tapi kan dominan orang kalau keadaannya kayak gitu mesti stuck dong, mesti kayak malesnya nambah banget gitu. Jadi mendingan offline sih. Apalagi buat Mbak Nanda nih yang anak organisatoris banget gitu kan, Organisasi banget, yang harus rapat tiap habis kuliah, berinteraksi sama banyak orang gitu kan. Pastinya kalau dari cuma lewat HP atau layar laptop itu sangat membosankan gitu, karena
juga interaksi itu nggak bakal berjalan dengan baik gitu. Soalnya ada pembatasnya yang nggak bisa diutarakan lah gitu, makanya nggak enak. Benar banget, lagi pula organisasi kan salah satu alasan kita ikut organisasi juga kita tuh memperbanyak relasi ya Kak. Kalau relasi tuh cuma sebatas di HP kayak halo salam kenal itu menurutku kurang dapet feel-nya. Dan misal kita ketemu orang langsung itu secara tidak langsung kita memahami sifat orang, kita mau gak mau harus mengatur waktu, terus mengatur kayak kita tuh ke orang mesti beda-beda perlakuannya, jadi kita harus menyesuaikan. Kita bisa belajar menyesuaikan, dan rapat itu lebih dapat feelnya saat offline karena kita bisa debat bareng, diskusi bareng. Kalau online itu kayak ya seperti kuliah biasa, cuman iya, apalagi kalau awalan maba ya kan nggak tahu apa-apa tuh butuh belajar. Dan menurutku kalau online tuh emang kurang efektif banget di relasi dan di ilmu, itu kurang banget menurutku. Apalagi mungkin yang paling mirisnya tuh di masalah jaringan ya Kak ya. Bener banget, Karena kadang ada satu daerah yang bener-bener tuh susah banget dapet jaringan gitu, jadi harus hilang sinyal nih. Aduh, tadi apa ya pembahasannya, putus di tengah jalan gitu. Duh, saya banget ini Kak. Berhubung rumah saya juga di gunung kan, di gunung itu tidak ada sinyal, rumah saya di pelosok banget, nggak ada sinyal. Kita cuman ngandelin wifi, dan wifi itu kadang kalau kita mati lampu kan udah mati juga. Ya udah mati. Jadi alasan yang mungkin jadi poin minusnya di online gitu ya. Benar sih, aku juga setuju banget sama Mbak Ananda yang mana lebih baik tuh kita menjalannya secara offline gitu. Tatap muka, bisa berkenalan secara langsung, berkomunikasi secara langsung, bisa mengamati gerak-gerik seseorang itu kayak gimana gitu, ekspresinya dia tuh kayak gimana. Apalagi kadang ya Kak ya, kita tuh kalau kuliah online itu hanya menyetorkan nama saja gitu, benar, tidak ada yang on cam gitu, hanya ada nama yang muncul di sana, dan itu menjadi kita semakin malas gitu, karena tidak ada yang bisa buat kita semangat untuk belajar. Jadi kesimpulannya gini ya, kesimpulannya berarti online itu nggak buruk, tapi itu cukuplah buat pengalaman kita. Tapi kalau untuk diulang, kalau untuk menata masa depan, apalagi kita juga udah di bangku kuliah dan nanti juga akan kerja, lebih baik jangan, lebih baik offline aja. Tapi itu cukup menjadi pengalaman yang menarik bagi angkatan kita dan orang-orang lainnya yang terdampak pandemi. Mungkin cukup sekian ya Kak podcast dari kita Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau kurang tepat mungkin juga bisa dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.